Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi Masyana Silega dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintah Belanda. Yang pertama, latar belakang. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang politik pada abad ke-19 semakin intensif dan pengaruhnya semakin kuat. Hal ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan penduduk pribumi dan hilangnya kebebasan penduduk. Oleh karena itu, timbullah berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia. Memasuki abad ke-19, perlawanan semakin banyak, baik yang dilakukan oleh kerajaan maupun elit-elit lokal. Sebab terjadinya penindasan lewat VOC, penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Yang pertama, perlawanan Pattimura 1817. Pattimura merupakan perlawanan rakyat Lampung yang dipimpin Thomas Matulesi atau Pattimura. Dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut, seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tihahu melakukan perlawanan dengan gagah berani. Sebab terjadinya pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku. Yang kedua, Perang Padri 1821 hingga 1837. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Penyebab terjadinya adanya pertentangan dalam masalah agama. Kaum adat mempunyai kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras, berjudi, dan menyabung ayam. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan 1824. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan pada tahun 1824, Belanda menyerang Ternate dan berhasil menguasainya. Belanda juga menyerang kerajaan Supa dan mendapat perlawanan keras dari rakyat sehingga menderita kekalahan. Sebab terjadi perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terjadi akibat ulah kira pemerintahan Inggris yang menyebabkan Belanda kembali ke Sulawesi. Yang keempat, Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 hingga 1830. Sebab Belanda ikut campur dalam urusan keraton, masuknya ada barat ke dalam keraton. Tujuan dari sistem benteng Stelsel mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memecah belah pasukan Diponegoro, mencegah masuk bantuan untuk pasukan Diponegoro. Yang kelima, Perang Banjar 1858 hingga 1906. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kerajaan Alam Banjar, serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjid Ullah yang tidak disukai oleh rakyat. Sebab ekonomi rakyat Belanda memonopoli perdagangan seperti perdagangan lada, damar, dan rotan. Hal itu membuat rakyat menjadi menderita dan memancing kemarahan rakyat. Yang keenam, Perang Jagaraga Bali. Perang Jagaraga berawal saat pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang berisi peraturan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Sebab penyebab Perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Yang ketujuh, perlawanan rakyat Aceh 1873 hingga 1904. Semangat jihad perang membela agama Islam merupakan spirit perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jenderal kolonel terbunuh saat pertemuan di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Sebab umum perang Aceh. Belanda mencurigai kerajaan Aceh menjalin hubungan politik dengan negara lain seperti Turki, Singapura, Italia, dan Amerika Serikat. Sebab khusus, Belanda menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda di Aceh pada tanggal 22 Maret 1873. Yang kedelapan, Perang Sisingamangaraja, Orang Batak 1878 hingga 1907. Sisingamangaraja 12 memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulau Batu. Ia lahir di Bakara, Batak, Sumatera Utara 17 Juni 1849. Sisingamangaraja 12 dinobatkan penerus ayahnya di usia yang baru 19 tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Batak. Sebab umum, adanya tantangan Raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno, animisme, dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Batak. Sebab khusus kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.